Salam, puji Tuhan. Ya, kita bertemu lagi di channel kami. Kali ini membangun strategi dalam peperangan untuk menjaga kota masing-masing di seluruh kabupaten-kabupaten di seluruh tanah Papua. Dengan demikian kita diperintahkan untuk dua orang menjaga seluruh kota kabupaten di seluruh Papua. Dengan demikian sebelum kita panjang lebar mendengarkan strategi yang Tuhan beritahukan pagi ini, pada saat ini kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Engkau panglima perang kami, gagah perkasa. Engkau ada di kepala barisan. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, apa yang Engkau membagikan strategi yang harus kami bangun untuk menjaga kota kami masing-masing di seluruh tanah Papua, per kabupaten kota di seluruh tanah Papua. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, Roh Kudus membimbing kami untuk menguraikan strategi itu yang Bapak memberitahukannya kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan. Roh Kudus terus bekerja beracara. Dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Amin. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel dan menuntun Raja Saul sambil menari, menyanyi, dan menari-nari, dengan memukul rebana dan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincin, dan perempuannya menari-nari itu menyanyi berbalas-balas, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksau-laksau. Ya, demikianlah firman Tuhan 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 dan 7. Saul dan juga Daud adalah dua-dua raja perang. Raja perang. Ketika Daud diurapi menjadi raja, Saul diurapi menjadi raja, dia mengalahkan beribu-ribu. Tapi ketika Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul, yang nantinya Saul itu dia mengalahkan berlaksa-laksa, mulai dari Goliat dia bunuh. Ya, kelebihannya Daud adalah dia yakin, dia percaya, dia imani bahwa andalan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yahweh-nya orang Israel, Yahweh-nya orang Israel. Jadi itu kota benteng bagi dia. Dia minta petunjuk dari dia berperang tidak bisa disembarang. Harus minta petunjuk dari Yahweh di surga, di dalam roh, itu memberitahukan dia harus berperang, dan Tuhan menyertai dalam peperangan dia dan memperoleh kemenangan-kemenangan. Sehingga waktu mereka dua berperang, yang satu dia membunuh sekitar beribu-ribu, yaitu Saul. Tetapi Daud itu membunuh sekitar berlaksa-laksa, dan itu disaksikan dan itu dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Yerusalem ketika mereka pulang dari medan perang. Mereka dijemput dengan tari-tarian rebana. Perempuan-perempuan mereka menari bahwa Daud beribu-ribu tetapi Saul beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Haleluya. Iya, ini satu strategi perang yang baru saja Bapak beritahukan kami untuk
bagaimana dua orang raja yang sama-sama maju berperang, satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur. Nah, yang menghadap ke timur, yang menghadap ke barat itu Saul, yang menghadap ke timur itu Daud. Daud yang membunuh berlaksa-laksa sesuai dengan iman kepercayaan dia kepada Tuhan Israel. Saul dengan kekuatannya dia membunuh beribu-ribu. Haleluya. Dalam hukum perang orang Me itu namanya, kalau model perang seperti itu namanya matokaya kamaka. Matokaya kamaka itu artinya dua-dua membelakangi untuk menjaga masing-masing musuh, satu ke barat menghadap, satu ke barat, satu menghadap ke timur. Lalu mereka bagaimana menjaga musuh. Nah, itu dalam hukum peran orang Me itu, kalau peran masuk dengan cara matokaya kamaka itu bahaya. Artinya dari belakang juga dilihat, dari depan juga dilihat. Nah, seperti Daud dan Saul. Nah, di dalam roh itu ketika Yesua mengutus 12 murid itu, 70 murid itu, Yesua harus pesan mereka itu dua-dua orang bareng, suruh mereka pergi pelayanan ke desa-desa, tapi diberikan kuasa, tenaga, kekuatan, peluru kepada mereka. Mereka pulang itu Lukas 10 ayat 17 18 bilang, mereka bersaksi, juga setan-setan, Yesua, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, Yesus berkata, aku melihat iblis itu seperti kilat dari langit. Haleluya. Jadi dalam peperangan seperti itu, Yesus sendiri melihat bahwa 12 murid itu mereka berperang. Mereka tembak setan itu jatuh dari kilat dari langit dan turun. Itu setan apa yang dia turun? Ada roh-roh jahat di udara, penguasa di udara. Jadi mereka waktu ditembak itu dengan doa, tembakan doa naik itu setan itu jatuh seperti kilat dari langit, dia jatuh ke bawah. Baru dong bilang, itu setan takluk kepada kami demi namamu. Haleluya. Ya, ini satu strategi. Maksudnya itu apa? Kalau zaman kita sekarang adalah bukan doa peperangan secara darah daging, terang-terangan. Tetapi doa peperangan itu artinya harus ada pasangan, dua-dua orang. Dua-dua orang itu diutus. Nah, dua-dua orang itu diutus untuk bagaimana yang satu melihat dengan mata rohani, telinga rohani. Yang satu dia memiliki mata rohani, telinga rohani. Yang satu dia memiliki kekuatan untuk berperang dengan ucapan. Yang satu dia lihat, yang satu dia tembak turu. Haleluya. Ini dua-dua orang. Ya. Jadi bagaimana cara untuk berperan dua-dua orang? Baru saja dalam doa tadi sore ini, tanggal 28 April tahun 2023, Tuhan memberitahukan bagaimana strategi doa yang harus membangun di atas tanah Papua pada saat ini, yaitu Bapak ada suruh bahwa tadi pasukan elit dari surga itu, ada malaikat pasukan elit dari surga itu, dua-dua orang sudah dikirim. Di setiap kota, mulai dari 2 orang di Deyai, 2 malaikat Tuhan, pasukan elit, 2 pasukan malaikat Tuhan di Deyai, Pandiyai, Dogiyai, Nabire, Unduga, Intan Jaya, Mulia, Wamena, Tolikara, Yaukimo, Kerom, Sarmi, Jayapura, Asmat, Timika, Kaimana, Wasior, Bintuni, Wandamen, Raja 4, Serui, Waropen, Biak, Numpor, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Wamena Kota, Pegunungan Bintang, Merauke, lalu Bapendigul, kepulauan di bawah ini. Dari itu semua dibagi. Dua-dua malaikat pasukan elit dari surga sudah dikirim. Seluruh Papua dikepung oleh malaikat beribu-ribu. Haleluya. Jadi contohnya waktu Elisa dengan Raja Israel menghadapi Filistin. Haleluya. Waktu tentara mengepung Elisa, apa yang terjadi?
Ya, Elisa membukakan mata kepada bujannya itu, dan bujan melihat pasukan surga itu melebihi dari kekuatan pasukan orang Filistin. Dari pasukan malaikat surga dong turun itu, Elisa dia berdoa supaya butakan tentara Filistin dong mata, dan mata buta semua. Haleluya. Ya, ini sekarang ini mulai dari yang siapapun dia yang tangkap channel kami dalam, dan apa yang sedang kami beritahukan tentang strategi yang harus kita bangun di seluruh Papua, bahwa mulai malam ini dua orang hamba-hamba Tuhan yang biasa doa peperangan, hamba-hamba Tuhan yang biasa doa peperangan itu mulai dua orang, seperti Saul dengan Daud, atau seperti 70 orang dan murid dan diutus oleh Tuhan. Jadi masing-masing jaga dong punya kota masing-masing. Pamannya ada 2 orang hamba Tuhan di Deyai. Nah, untuk membantu pasukan elit yang sudah turun dari surga ini, malaikat Tuhan, pasukan elit malaikat Tuhan yang sudah turun ini, untuk kita yang di bumi menopang mereka dalam pelayanan, itu Bapak bilang itu 2 orang. Jadi untuk Deyai 2, Paniai 2, jadi mereka ambil waktu untuk di mana mereka masuk di tempat dan mereka tentukan saja di situ. Lalu berdoanya itu ini. Yang satu itu menghadap ke matoka akan enak wa gabi to. Jadi yang satu menghadap ke sebelah timur, yang satu ke sebelah barat. Atau yang satu ke sebelah utara, yang satu ke sebelah selatan. Jadi setelah itu dua orang ini nanti mereka ucapkan, 2 orang ini mereka berdoa. Tapi setiap kali mereka berdoa itu ucapkan sesuai dengan iman mereka, mereka ucapkan. Ucapannya itu ini, ayat ini yang diucapkan. Jadi demi nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, kami ucapkan firman Tuhan ini. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balas katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 ini, 8 dan 7 ini terutama, 6 dan 7. 7 ini harus mengucapkan sesuai dengan iman kita. Jadi yang menghadap ke timur, yang menghadap ke barat, bisa dua-dua juga ucapkan. Jadi dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, kami lepaskan peluru ke arah timur. Musuh-musuh kerajaan Jawa yang ada di sebelah timur yang mau bikin pembunuhan, peperangan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Roh-roh ini kami tembak turun, dan 1 peluru mengenai berlaksa-laksa setan. Nah, 1 peluru mengenai yang ke arah barat, satu peluru mengenai beribu-ribu raksa, beribu-ribu raksa, ke utara beribu-ribu raksa, ke selatan beribu-ribu raksa, berraksa-raksa, iblis, berlaksa setan, musuh kerajaan kami kalahkan. Jadi dalam doa mereka itu, mereka ucapkannya begitu. Kalau 2 orang, nanti dalam roh itu putar. Utara, timur, barat, dan selatan. Sehingga kami harapkan nanti praktekan itu. Baik hamba-hamba Tuhan yang ada di Nabire bisa pilih dalam perwakilan di desa, kampung, atau berapa kecamatan yang ada di sana, bisa bagi 2 orang hamba-hamba Tuhan yang biasa peperangan rohani, yang karunia peperangan rohani. Terus yang di Dogliai juga 2 orang, bisa dalam berbagi dalam per distrik, bisa 2 orang hanya Kabupaten Dogliai 2 orang dan tanam di situ. Pania juga bisa 2 orang, Deyai bisa 2 orang, atau per distrik juga tidak apa-apa. Berarti per distrik berarti banyak, kalau 5 distrik berarti ada 10 orang. Berdoa, ingat ya, berdoa itu 1 orang. Pokoknya mereka 2 harus sudah matokaya ka maka. Ikaw ko ini stok, matokaya ka makanita. Begitu pula juga di daerah Paniai, Puncak Jaya, Unduga, Wamena, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Ananda di Jayapura. Semua sekarang malam ini bangun strategi doanya seperti itu. Baru saja Tuhan Bapak Yahweh bilang begitu. Bapak Yesus di surga bilang bahwa sekarang malaikat Tuhan dan pasukan elit dari surga itu sudah diturunkan di bumi. 2 malaikat sudah mengkawali seluruh kota di Papua. Dengan demikian untuk menopang bagaimana pelayanan malaikat itu bergerak. Sehingga 2 hamba Tuhan juga harus sudah siap di kota-kota masing-masing untuk menjaga.
berdoa peperangan untuk atmosfer udara di atas kita punya wilayah kota masing-masing, Pak. Tidak terjadi peperangan, pembunuhan, roh pencurian, roh perampokan, roh huru-hara, kekuatan-kekuatan yang mau itu semua harus lepaskan dengan peluru-peluru. Ya, pokoknya ucapan kata-kata yang seperti yang diucapkan oleh perempuan-perempuan ini menyambut Daud itu. Dan perempuan-perempuannya menari-nari dan menyanyi, berbalas-balas katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini yang namanya Yapewa Odiawa. Orang bilang itu Yapewa Odiawa. Setelah perang selesai itu, pada petang hari itu orang akan waita atau masuk di Emaida. Mereka akan dansa dan mereka akan menyanyikan uwa di sana. Nyanyian Odiawa atau Yapewa. Mereka akan menceritakan bahwa dalam peperangan itu kami telah mengalahkan seribu orang. Atau kami telah mengalahkan orang ini, dia sudah mengalahkan sekitar berlaksa-laksa orang. Berlaksa-laksa musuh kerajaan dikalahkannya. Seperti itu yang kita ucapkan. Jadi bersama dengan Bapa dan Yesus Roh Kudus dan pasukan elit di surga, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, berlaksa-laksa musuh yang berketayangan di sebelah timur, kami kalahkan dalam nama Yesus. Berlaksa-laksa kami kalahkan. Haleluya. Yang bergerak di utara, kami kalahkan berlaksa-laksa di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Di bagian selatan, bagian utara. Jadi pokoknya putar. Bawah itu dia putar. Setiap hari kita sudah harus mulai lakukan mulai malam ini. Karena hari ini juga Papua dalam posisi keadaan dikepung. Itu bukan keadaan dikepung dalam keadaan yang baik, dalam kekuatan manusia normal, tidak. Ini sudah dikepung dalam kekuatan, didorong oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh pembunuhan, roh setan, roh pembunuhan, roh yang penesatan, roh antikris yang sudah merajalela. Dengan demikian kita sudah harus mulai berdoa peperangan. Haleluya. Ya, itu yang Bapak ada beritahukan malam ini, bahwa strateginya harus pasalnya seperti itu. Ingat, bukan kita berdoa itu naik mobil dan kita keliling, tidak. Kita di tempat matokaya kama, artinya dua orang itu punya saling membelakangi baru berdoa dan ucapkan ayat ini. 1 Samuel 17 ini ayat 18, ayat 6 sampai 6 dan 7 ini. Ini harus diucapkan. Bapak ada bilang begitu, harus ucapkan, karena kita hanya ucapkan berdoa saja. Yang berperan menggantikan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Tuhan melalui siapa? Pasukan elit surga itu siapa? Malaikat yang jitu, malaikat yang Bapak utus khusus untuk pasukan elit itu. Mereka akan meneliti, memantau. Jadi waktu kita ucapkan kata-kata itu yang ditunggu. Kalau ketika kita berdoa, Tuhan berperang. Ketika kita tidak berdoa, kita diam, Tuhan tidak berperang. Jadi di surga itu mereka tunggu kita. Kalau kita di bumi, kita udah peperangan selesai. Kalau kita tidak di bumi kita tidak berdoa, sudah musuh merajalela. Tapi kalau kita di bumi kita berdoa, haleluya, selesai. Kita nanya bukan mulut berdoa saja. Yang berperang itu siapa yang menggantikan kita? Ya Tuhan. Ya Tuhan yang panggil berperang kita. Jadi kalau Tuhan suruh menuruh kita malam ini, dua orang, mulai dari tanggal 28 ini, tanggal 28 ini harus sudah mulai pasang strategi untuk besok hari Sabat itu sudah mulai harus laksanakan. Dua orang setiap kota. Mulai hari Sabat besok itu di seluruh tanah Papua harus dilaksanakan doa peperangan yang tadi disampaikan seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih bagi mereka yang percaya mendengar cari ini. Dan malam ini juga strategi, besok itu kita hari Sabat itu sudah mulai masuk dalam strategi perang yang seperti ini kita sudah lakukan. Yang anak-anak yang penuh belas kasihan, yang terbeban dengan jiwa-jiwa karena situasi kondisi, kami harapkan untuk anak-anak orang-orang yang biasa doa peperangan, hamba-hamba Tuhan yang pendoa-pendoa, ya supaya dibicarakan malam ini baku telepon untuk bagaimana besok hari Sabat itu sudah mulai masuk. Hari pertama sudah mulai harus masuk. Kita lakukan. Kita gunakan 1 jam, 2 jam, 3 jam sesuai pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Apa yang Tuhan suruh sampaikan itu kami sampaikan. Dan berbagai lagi mata melihat, telinga mendengar, hati yang taat melakukan firman Tuhan, dan juga kaki tangan yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus Masih Adonai, hamba suruh sampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan dalam channel
Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, ketika ini disebarkan melalui channel, melalui Facebook, melalui WA, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar ini, supaya mereka begitu mendengar, mereka pada saat ini juga waktu mereka mendengar, mereka bakal telepon untuk bagaimana supaya membangun strategi seperti itu yang seperti Bapak beritahukan, sehingga mereka saling membangun, saling membelakangi untuk berperang, membersihkan atmosfer udara dalam peperangan teritorial Bapak rohani, untuk membersihkan atmosfer udara supaya atmosfer udara ini bersih Bapak sehingga yang tercipta hanya kedamaian karena peperangan terus jalan dengan pasukan elit dari surga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Dan hamba-hamba Tuhan yang akan tergerak dalam Bapak, dua orang akan menduduki kota-kota di seluruh Papua Barat. Bapak, dalam nama Kami memberkati, mengurapi mereka. Mereka memberkati dan perlengkapan yang bakalan bertahan mereka. Tuhan yang ambil alih. Bapak, seluruh pasukan serdadu Tuhan yang sudah dipersatukan di dalam nama Bapak untuk bergerak bersama-sama ketika mereka ucapkan ayat-ayat dengan beriman. Maka Bapak seluruh pasukan bergerak untuk bekerja untuk Bapak mengamankan situasi Bapak koperasi saudara di atas Papua. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Masih Adonai. Kami berdoa mereka dilindungi dalam perlindungan atas keluarga masing-masing perlindungan. Kalian bertai kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.